Halo teman-teman, selamat datang di Irma YouTube channel. Kali ini kita akan menampilkan proses pembuatan Irma bumbu Bali di dapur produksi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah proses pembuatan minyak tandusan. Pertama-tama kelapa dikupas terlebih dahulu, lalu kelapa dibelah dan dikeluarkan airnya. Kulit kelapa yang keras dipisahkan dari kelapa agar kelapa bisa diparut. Kelapa pun dicuci sembari menyiapkan mesin untuk memarut kelapa. Nah, kelapa pun diparut dengan mesin. Kelapa yang sudah diparut dikumpulkan, lalu air panas disiapkan untuk disaring bersama air kelapa atau biasa kita kenal dengan santan. Santan disaring dan dipisahkan dari ampasnya. Lalu santan dipanaskan hingga mendidih. Di titik didih tertinggi, maka minyak tandusan terlihat di atas permukaan santan. Lalu minyak dipisahkan dan dipanaskan kembali. Nah, ini dia minyak kelapa yang sudah jadi. Saatnya pengemasan. Minyak kelapa ditutup rapat lalu diberi segel plastik. Wah, pengemasan sudah hampir selesai nih. Sekarang tinggal menempelkan label pada botol minyak. Ini dia minyak tandusan dari Irma Bumbu Bali. Yang kedua adalah proses pembuatan bawang goreng. Pertama-tama, bawang merah dikupas sedikit, di mana yang dikupas hanya bagian ujung atas dan ujung bawahnya, karena bawang merah selanjutnya akan dibersihkan dengan mesin. Mesin pengupas bawang dicuci lalu dipenuhi dengan air. Kemudian, bawang merah dimasukkan ke dalam mesin, dan mesin pun dihidupkan. Lalu, bawang merah dicuci bersih lalu direndam dengan air agar memudahkan proses pengupasan. Bawang dibersihkan kembali dari sisa-sisa kulitnya dan bawang pun diiris tipis dengan alat pengiris bawang merah. Bawang putih pun juga diiris tipis. Kemudian bahan pelengkap lainnya seperti kunyit juga diiris tipis untuk digoreng bersama bawang merah dan bawang putih. Irisan bawang merah dan bawang putih dicuci, diberi garam lalu ditiriskan. Setelah bawang tiris, bawang dikumpulkan dan kemudian digoreng. Minyak yang digunakan untuk menggoreng dibersihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang saatnya menggoreng bawang. Bawang pun digoreng, diaduk, lalu setelah matang, bawang goreng diangkat dan ditiriskan. Bawang goreng selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pemeras minyak agar bawang goreng tidak terlalu berminyak. Waktunya pengemasan. Nah, bawang goreng dimasukkan ke dalam toples, lalu ditutup, disegel aluminium di bagian atas dan disegel plastik di bagian luarnya. Selanjutnya, toples bawang goreng diberi label. Pengemasan sudah selesai. Dan tara, ini dia bawang goreng dari Irma Bumbu Bali. Yang ketiga adalah proses pembuatan base genep atau lebih dikenal dengan bumbu genep khas Bali. Pertama-tama, bahan-bahan untuk bumbu seperti cabai, lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lain ditimbang terlebih dahulu. Kemudian, semua bahan dicuci bersih. Bahan lain seperti sereh dibersihkan lalu dipotong-potong. Bahan bumbu genep lainnya juga dipotong sebelum dihaluskan dengan mesin.
telah dipotong, diaduk sebelum dihaluskan dengan mesin. Mesin dihidupkan dan bahan-bahan untuk bumbu dihaluskan. Bahan-bahan tersebut dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mesin. Setelah mesin dimatikan, bumbu yang sudah halus dikumpulkan lalu digoreng. Dan kita tiba di tahap pengemasan. Seperti biasa, toples disegel lalu diberi label. Jadi deh, inilah dia bumbu genep dari Irma Bumbu Bali. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan bumbu sune cekuh atau bumbu bawang putih dan kencur khas Bali. Pertama-tama, bahan-bahan seperti bawang putih dan kencur ditimbang terlebih dahulu. Bawang putih kemudian dikupas, lalu cabai dibersihkan dari tangkainya. Cabai dicuci bersih lalu ditiriskan. Cabai, bawang putih, kencur, dan lain-lain dipotong-potong lalu diaduk dan dihaluskan dengan mesin. Bumbu yang sudah halus dikumpulkan dan diberi garam secukupnya. Bumbu kemudian digoreng dan diaduk hingga matang. Setelah bumbu matang, kita tiba di tahap pengemasan. Ini dia bumbu sune cekuh dari Irma Bumbu Bali.